Terima kasih Anda kembali bersama kami di Beranda, dan untuk Anda yang baru bergabung kita bicara mengenai mutilasi benhil sakit jiwa, masih bersama dengan Dr. Danadi dan juga Reza Indragiri. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami di lantai telepon 0215155511. Oke, mungkin Mas Reza bisa menanggapi tadi penelpon yang sebelumnya Pak Roso. Pak Roso, inti pertanyaan adalah tentang ini siapa yang harus bertanggung jawab. Iya, siapa yang bertanggung harus jawab. diperjernih dulu. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab secara pidana atau secara sosial. Kalau tanggung jawab secara pidana tidak bisa dialihkan ke siapapun. Kalau ternyata S dianggap normal, dinilai normal, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Tapi kalau ternyata dianggap bahwa dia memiliki abnormalitas tertentu sehingga tidak bisa menjalani proses hukum sebagaimana mestinya, apa boleh buat? Pertanggungjawaban secara pidana berhenti sampai di situ. Atau kita tidak mungkin mengirim begitu ya? Direhabilitasi. Iya. Tapi kalau pertanggungjawaban secara sosial, ini kompleksitasnya adalah kita kalau ditanya tentang kabar atau kondisi fisik, kita tidak ragu-ragu mengatakan sedang pilek, sedang pusing, sedang cacingan, segala macam. Terlihat jadi. Ya, tapi kalau ditanya kondisi psikologis Anda seperti apa, sepasti semua orang pakai topeng langsung mengatakan saya baik-baik saja. Tambahan lagi, masyarakat juga punya kecenderungan memberikan stigma negatif, memberikan label negatif terhadap orang yang memiliki kondisi psikologis yang khas, untuk tidak mengatakan abnormal. Kompleksitas semacam itu jelas akan mempersulit seorang individu untuk kemudian menjalani pengobatan. Nah, berarti ini sebetulnya tanggung jawab kita semua. Tidak hanya mengkampanyekan hidup sehat secara fisik, tapi juga hidup sehat secara kejiwaan, secara psikologis. Tapi kendalanya utamanya tetap datang dari kita juga, dari masyarakat yang saya katakan. Tapi sebenarnya kalau tadi pengalaman dari dokter juga yang sempat ke rumah dan sempat wawancara tetangga, artinya ketua RT pun sudah merasa ada sesuatu gitu kan, yang ganjil, tapi tidak bisa berbuat apa-apa juga. Ya, karena barangkali kalau merujuk apa yang tadi disampaikan oleh dokter, ternyata ibu dari si S sendiri yang ternyata resisten. Yang sensitif untuk menerima kenyataan bahwa anaknya punya kondisi khusus seperti itu. Nah, dalam situasi seperti itu ya apa boleh buat, kemudian individu yang kita anggap memiliki abnormalitas akhirnya kondisinya semakin lama semakin parah karena toh rehabilitasinya juga tertunda. Dalam bahasa susahnya prognosisnya negatif, itu peluang untuk kembali sembuh, kembali normal seperti sedia kala jadi sangat tipis. Sangat nol ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan lagi mengenai tadi yang sempat juga saya tanyakan, apakah memang gangguan kejiwaan mungkin seperti kasus S atau kasus misalnya Novi Amalia atau yang lainnya, apakah memang bisa sembuh dan kategori sembuh itu yang seperti apa gitu? Kalau kita berbicara sembuh memang bisa ada 3. Jadi sembuh yang kita harapkan adalah yang sembuh sempurna, di mana seseorang itu bisa lepas dari gejala atau gejala itu hilang dan tanpa minum obat lagi. Kemudian yang kedua, yang sembuh secara klinis itu gejala-gejalanya saja yang reda. Tapi mungkin secara sosial, secara bisa berfungsi kembali dalam masyarakat, mungkin harus dipertanyakan. Jadi kalau kita harapkan bahwa bisa saja bahwa sembuh sosial dan sembuh gejala juga bisa. Tapi mungkin berfungsi sosial itu tidak harus gejalanya 0. Jadi tadi kalau gradasinya adalah sembuh total itu yang kita harapkan, kemudian sembuh secara sosial itu nomor 2, kemudian sembuh klinis itu yang nomor 3, yang minimal. Dan kalau yang kedua sama ketiga biasanya masih minum obat. Itu kita menyebutnya sembuh juga. Sembuh juga ya, tapi dia tetap minum obat secara teratur. Ada gradasinya, betul. Oke, jadi ada gradasi misalnya. Jadi sembuh total, sembuh sosial, sembuh klinis. Sembuh klinis. Ya. Oke, baik. Nah ini menarik sekali karena kalau kita lihat juga tampaknya gangguan kejiwaan ini, para orang yang menderita gangguan kejiwaan setiap tahunnya sebenarnya semakin meningkat ya. Cuman sepertinya fasilitas RSJ juga seadanya gitu. Dan kemudian kalau kita lihat juga, saya sempat baca data mengenai satu orang psikiater ini menangani sebenarnya 400 jiwa. Yang itu sangat tidak ideal, sebenarnya 30.000. Apa gimana nih dok melihatnya? Betul. Jadi kalau kita mengacu data psikiater di Indonesia baru 700, tapi kalau melihat psikolog ada 7.000 ya. Tapi tidak semuanya bergelut di bidang klinis. Betul. Jadi ada psikolog klinis yang mungkin itu bisa menjadi mitra untuk psikiater. Tapi jangan lupa bahwa untuk menangani gangguan jiwa ini tidak hanya oleh psikiater, bahwa dokter umum ataupun dokter spesialis lain pun juga terjun di bidang itu. Hanya memang akan berbeda, penanganannya berbeda. Dan juga tadi bahwa kalau kita melihat rumah sakit jiwa, tentu rumah sakit jiwa adalah menampung gangguan jiwa berat.
Sedangkan untuk rawat jalan itu bisa untuk gangguan jiwa yang sedang atau gangguan jiwa Apakah bisa berat. bisa puskesmas bisa menangani atau gimana? Di puskesmas kita harapkan bisa menangani untuk pasien-pasien gangguan jiwa dengan rawat jalan, itu bisa. Atau tadi bahwa pasien yang sebelumnya dirawat di rumah sakit untuk rawat inap, kemudian sudah dalam maintenance, bisa dialihkan ke puskesmas. Oke, Ya, baik. bisa. Mas Rizal juga mungkin ada tanggapan. Di puskesmas sekitar Jakarta Barat kalau saya tidak salah, teman-teman dari Ikatan Psikologi Klinis, Ibu Cassandra Putranto dan kawan-kawan, mereka sudah mencoba berinisiatif turun langsung sampai ke puskesmas untuk mengkampanyekan tentang kesehatan jiwa. Tapi boleh percaya boleh tidak, respon masyarakat tetap minim. Kenapa? Karena itu tadi stigma gangguan jiwa itu sangat memalukan, aib gitu. ketimbang Jadi ketika, sakit secara fisik. Oke. Jadi- Sehingga banyak kasus misalnya kalau kita lihat mereka lebih senang memasung Menutup-nutupi, ya, mengingkari, dan itu tentu kondisi individu yang bersangkutan akan semakin parah dengan perlakuan seperti itu. Jadi penyakitnya barangkali seperti ada dua, seolah-olah dua. Satu penyakit klinis itu sendiri, dan kedua seperti mengidap penyakit akibat tekanan masyarakat yang akan menambah bobot stresnya, bobot tekanan jiwanya. terutama dari keluarganya gitu ya, mereka merasa malu, merasa aib, ada anggota keluarganya yang sakit Memiliki jiwa kelainan gitu ya, seperti kelainan itu. jiwa itu. Padahal kalau misal ditangani sebenarnya bisa tadi ya ada tingkat Ya, kesembuhan itu ya. akan dari lebih baik klinis. lah. Nah, yang menyedihkan adalah kemudian ketika individu tersebut tidak tertangani secara baik, akhirnya muncul perilaku-perilaku violent, perilaku-perilaku kekerasan yang bisa membahayakan masyarakat juga pada akhirnya. Faktor apa sebenarnya bisa? Tadi kan dokter juga mengatakan tidak semuanya ya mereka yang memiliki gangguan jiwa berat ini memiliki kecenderungan untuk melakukan violence kekerasan. Tapi apa yang memicu mereka bisa melakukan hal tersebut? Kalau memicu bisa jadi sangat banyak. Namanya saja orang yang kognisinya sudah tidak lagi rasional, seperti dokter katakan, semut bergerak pun bisa dianggap tank baja bergerak. Itu ya, jadi pemicu itu Hiperbol bisa gitu sangat ya banyak, jadinya, sangat banyak iya. sekali. Nah, alhasil kita semestinya tidak hanya fokus pada pemicunya apa, tetapi memang harus mundur ke belakang gitu. Teman-teman di psikiatri sangat yakin pada pentingnya pondasi usia belia kan dok ya, usia kanak-kanak bagi pembentukan kepribadian yang matang, kesehatan jiwa yang adekuat, itu seperti itu. Ya. Dok, apakah memang ada apa misalnya faktor genetik gitu ketika orang memiliki gangguan jiwa itu memang ada faktor genetik atau ada faktor-faktor lain kenapa seseorang bisa menderita gangguan jiwa? Kalau kita berbicara gangguan jiwa, kita harus melihat 3 aspek. Satu untuk genetiknya, Oke. yang ini berkaitan dengan faktor organ dan biologi seseorang. Kemudian kedua adalah pola asuh, di mana pola asuh ini akan membangun suatu karakter, apakah karakter yang matur atau ematur. Ini peran orang tua ataupun substitut ini akan penting sekali. Dan kemudian yang ketiga adalah faktor eksternal, adanya suatu trauma-trauma atau yang sifatnya pressure-pressure di sekitar pada saat dia sudah beranjak remaja. Jadi kalau gangguan jiwa itu hanya dari genetik saja, rasanya tidak cukup. Apabila seseorang itu dengan karakter pola asuh yang cukup baik, maka gangguan genetik itu bisa ditoleransi. Bisa toleransi. Jadi bisa berperilaku normal gitu. Oke, baik. Ada penelpon, kita sapa lagi penelponnya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Selamat malam, Bu. Ya, halo. Ibu, volume TV-nya bisa dikecilkan dulu. Dengan Ibu Tati dari Majalengka, Bu. Iya. Ibu Tati, dikecilkan dulu volume TV-nya, bisa langsung mendengarkan dari telepon bisa. saja. Ya. Iya, langsung mendengarkan dari telepon saja, Ibu. Silakan, ada pertanyaan atau tanggapan. Iya, udah. Ya, langsung Ibu, Iya. Bu Tati. Iya, gimana, Bu? Iya, ada pertanyaan atau tanggapan terkait dengan kasus Iya. mutilasi Ben Hill? Iya. Iya. Oke, baik, sayang sekali terputus tampaknya di Majalengka ya. Nah, artinya kalau tadi dikatakan bahwa genetik, apakah misalnya seorang kakek memiliki gangguan kejiwaan, apakah kemudian bisa menurun ke salah satu anaknya atau cucunya, atau bagaimana sebenarnya? Menurunkan secara genetik itu sangat mungkin, tetapi bahwa saya barangkali juga punya keturunan, punya kakek nenek yang ada suatu gangguan jiwa, tapi kalau kemudian pola asuh saya itu
dari bapak ibu saya itu cukup baik, maka genetik itu menjadi tidak berkembang dan tidak akan menjadi satu gangguan. Maka tadi bahwa gangguan jiwa itu muncul apabila biasanya ada terjadi kombinasi secara genetik mungkin juga ada, kemudian atau dalam pola asuh itu tidak adekuat, kemudian terkena stres, terkena stresor atau faktor eksternal, jadilah itu. Oke, baik. Dan saya juga menanyakan apakah misalnya kayak kehidupan di Jakarta nih yang begitu berat sekali gitu ya, pekerjaan tuh kayaknya wah menjadi tuntutan yang paling besar. Stres dan depresi sepertinya menjadi makanan sehari-hari. Apakah itu juga bisa menjadi pemicu ketika menjadi timbul gangguan kejiwaan? Tapi jawabnya nanti ya. Bisa seperti apa penjelasannya nanti usai pariwara berikut. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Beranda.